warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa terus mengaji, menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari jalan bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk mengolah hati dengan materi macam-macam penyakit hati. Ketika seseorang punya penyakit jasmani atau penyakit fisik, maka itu bisa dilihat, mudah diobati, dan yang bersangkutan merasa dirinya punya penyakit. Tapi ketika seseorang punya penyakit rohani, punya penyakit hati, tidak bisa dilihat, sulit diobati, dan yang bersangkutan merasa dirinya tidak punya penyakit. Maka sesungguhnya penyakit hati ini lebih berbahaya. Sementara banyak manusia yang konsentrasi mengobati penyakit fisik, tapi menghiraukan penyakit-penyakit penyakit rohani atau penyakit hati. Maka pada kesempatan kali ini, apa saja bentuk-bentuk penyakit hati yang berbahaya? Yang pertama, merasa lebih baik atau sombong. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka ala tasjuda idh amartu. Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lebih baik saya, luweh becik aku. Ini sifat utama iblis, merasa lebih baik, walaupun Allah perintahkan dia tidak mau, karena merasa dirinya lebih baik. Maka ketika ada seseorang atau kelompok atau sebuah paham yang kelompoknya merasa lebih baik, lebih alim, lebih nyunah, lebih sesuai syariat Islam, lebih
sesuai ulama salaf umpamanya, maka dia sudah terjangkit salah satu penyakit hati, sifat utama iblis, yaitu merasa lebih baik. Dan kecenderungan manusia itu pasti merasa ingin lebih baik dari yang lain. Dan itu banyak sekali faham-faham di dalam agama Islam. Contoh, merasa dirinya lebih baik, nggak mau ngaji dengan ustadz yang bukan kelompoknya. Mari sembahyang maghrib muli, atau ngumpul di luar. Loh, ditanya kenapa kok nggak ikut ngaji? Karena ustadznya bukan kelompok saya. Ustadz saya lebih baik daripada ustadz yang ada di Baitul Arqam, sampai begitu. Maka ketika muncul di dalam hatinya perasaan lebih baik, iblis sudah masuk. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika kelompoknya merasa paling suci, lainnya najis, dan kelompoknya yang paling berhak masuk surga, lainnya masuk neraka. Ada itu di dalam Islam. Maka hati-hati, ini penyakit utama yang berbahaya dan sifat utama iblis, merasa lebih baik. Maka kita mencoba untuk mengolah hatinya. Sikap seseorang ketika pada puncak kekuasaannya. Fir'aun berkata di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 24, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka ketika seseorang itu pada puncak kekuasaannya, punya kekuasaan yang sangat besar, sangat absolut, yang bisa melakukan apa saja, maka ini yang sangat rawan. Dicontohkan oleh Al-Quran seperti perkataan Fir'aun, sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dulu ada seseorang yang berkuasa 32 tahun. Paham ya? Maka ketika pada puncak kekuasaannya, nggak terima kalau turun, tetap ingin jadi penguasa. Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Maka harus hati-hati. Ini sifat manusia, merasa lebih baik apalagi pada puncak kekuasaannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit pun, walaupun hanya sebesar atom. Hadis riwayat Muslim. Maka kita hindari perasaan lebih baik, sombong kepada yang lain, walaupun ada sedikit pun, kata Rasulullah jaminannya tidak akan masuk surga. Maka penyakit hati pertama ini berbahaya. Jangan kita merasa lebih baik dari yang lain. Kita terus berupaya menjadi orang yang baik, kita terus berupaya ngaji dengan baik, kita terus berupaya ibadah dengan baik, ya, tanpa ada perasaan lebih baik dari yang lain. Allah tidak butuh pengakuan manusia. Yang kedua, penyakit hati yang berbahaya adalah ingin dipuji manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas dan ingin dipuji manusia. 15 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan, banyak orang-orang yang ikut sholat tapi tujuannya ingin dipuji manusia. Sangat kelihatan nanti. Contoh, kalau Isya mungkin kita 2 soft gitu ya, tapi ketika bulan Ramadan penuh. Iya, masjid-masjid penuh, bahkan balai RW itu dijadikan sholat Isya dan sholat taraweh. Kok dengaren, nah, kan gitu ya. Biasanya nggak ke masjid, sungkan kalau nggak ikut taraweh, ingin dipuji
manusia. Waktunya sholat id berbondong-bondong ke tempat sholat, tujuannya ingin dipuji manusia. Terus begitu. Tentu contohnya tidak hanya sholat, ibadah apapun. Nah, kita maksimalkan jangan karena pujian manusia. Ini yang sulit. Sementara kecenderungan manusia itu senang kalau dipuji, seneng nek dilem menungso. Betul nggih? Nggih. Angel. Maka mari kita terus mencoba untuk mengolah hati kita supaya bersih. Amal ibadah apapun yang kita lakukan diupayakan maksimal, disembunyikan. Tidak dipamer-pamerkan, kecuali proporsional. Contoh sholat berjamaah di masjid, ya tentu harus keluar rumah. Masalah itu dilihat orang atau dipuji orang itu bukan urusan kita. Tapi amal-amal ibadah apapun yang dilakukan dimaksimalkan untuk tidak karena pujian manusia. Sekarang kalau kita tanya, ketika orang membaca Al-Quran baik di masjid maupun di rumah, terus pakai pengeras suara keluar, kira-kira tujuannya apa, Pak? Pasti ingin dipuji manusia. Itu jaminan sudah. Kenapa harus pakai pengeras suara? Sholat subuh yang hanya 2 orang pakai pengeras suara sampai keluar di mana-mana. Itu banyak, Pak. Termasuk di tempat saya, nggak ono makmume nggawe pengeras suara. Ingin dipuji manusia. Dan yang paling rawan adalah ibadah haji, mohon maaf. Nanti di depan Ka'bah selfie, ya kan, di-share kemana-mana. Di depan Hajar Aswad selfie, di Jabal Rahmah selfie, di Madinah selfie. Kok gopo selfie? Terus pasang status, alhamdulillah sudah hadir di. Hati-hati, apa tujuannya ini? Kalau itu tujuannya ingin dipuji manusia, bisa gugur ibadah kita. Hati-hati ya. Memang sulit mengolah hati ini, perlu latihan. Maka kita terus diingatkan oleh Allah. Ada kisah Ali bin Husain, cucu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain ini ingin melakukan amal soleh, amal kebaikan, tapi tidak diketahui oleh orang lain, Pak. Nah, dia berpikir, ya apa caranya? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ali bin Husain? Di tengah malam, ketika manusia sedang tidur, Ali bin Husain mengangkat bahan makanan. Dia taruh di depan pintu rumah orang miskin, lalu pindah ke pintu rumah orang miskin yang lain, lalu pindah ke pintu rumah orang miskin yang lain, terus begitu, nanti habis ambil lagi setiap hari, Pak. Maka pada pagi hari orang-orang miskin ini bertanya-tanya, siapa yang naruh bahan makanan ini? Semuanya tidak tahu karena memang ditaruh di tengah malam. Suatu ketika pagi hari orang-orang miskin buka pintu. Loh, kok dengarin gak ada kiriman? Nah, curiga dia, pasti ada apa-apa terhadap pengirimnya. Nah, agak siang terdengar berita Ali bin Husain meninggal dunia. Orang-orang curiga, jangan-jangan dia yang ngirim. Buktinya dia meninggal dunia sudah tidak ada kiriman bahan makanan. Ternyata benar, ketika jenazahnya dimandikan, tampak bekas hitam di pundaknya, tanda dia tiap malam memikul bahan makanan. Inilah contoh orang yang ikhlas. Nggak perlu pujian manusia, karena Allah pasti tahu. Sampai begitu caranya. Sementara kebanyakan manusia justru dipamerkan. Betul nggih?
hati-hati, mari kita mencoba ya. Mencoba untuk ikhlas bukan karena manusia, hanya karena Allah. Dan ini perlu latihan, terus kita coba. Yang kedua, kisah 3 orang yang amalnya ditolak oleh Allah. Nah, ini orang-orang hebat. Nanti di akhirat ada 3 orang yang diceritakan oleh Rasul amalnya ditolak. Orang pertama, dia ngomong kepada Allah, "Ya Allah, dulu saya di dunia meninggal dalam peperangan, saya mati syahid." Apa jawab Allah? "Bohong kamu. Kamu melakukan itu, kamu supaya disebut sebagai pahlawan. Tujuan kamu ingin dipuji manusia." Ini meninggal dalam peperangan, tapi ternyata tujuannya bergeser, ingin dipuji manusia, padahal mati dalam peperangan, mati syahid. Jadi berbicara hati itu orang nggak tahu, ketokane apik secara fisik, tapi belum tentu hatinya baik. Orang kedua ngomong kepada Rasul, "Ya Rasul, maaf kepada Allah, ya Allah, dulu saya di dunia sering nyumbang, sering infak, ya, sering sedekah, membantu fakir miskin, anak yatim, terus begitu, pendeknya luar biasa amalnya ini. Bahkan mungkin di setiap kampung saya dirikan masjid, di setiap kota saya dirikan pondok pesantren umpamanya." Orang melihat luar biasa ini. Apa jawab Allah? "Bohong kamu. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut sebagai seorang dermawan, ingin dipuji manusia." Ini orang hebat. Ternyata ukurannya di hati. Kalau bergeser terhapus. Orang ketiga juga ngomong kepada Allah, "Ya Allah, dulu saya di dunia keliling kemana-mana dakwah menyampaikan ilmu." Apa kata Allah? "Bohong kamu. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut sebagai ulama yang tersohor, orang yang terkenal, ingin dipuji manusia." Ini 3 contoh orang-orang yang hebat dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah ternyata bohong. Allah tahu maksud dan tujuannya, isi hatinya. Kira-kira angel apa gampang, Bu? Nah, angel. Terus kita mencoba ya. Kita lanjutkan. Penyakit hati yang berbahaya. Yang ketiga adalah hasud. Nah, yang pertama, kisah istri Rasulullah SAW ketinggalan rombongan. Suatu ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan rombongan ini istirahat. Ada yang turun dari onta melakukan sebuah keperluan, termasuk istri Rasulullah turun dari atas onta untuk melakukan sebuah keperluan. Para sahabat tidak ada yang tahu kalau istri Rasulullah itu turun dari onta. Setelah selesai, istri Rasulullah kembali, ternyata rombongan sudah berangkat. Beliau sendirian, menangis, nggak ada temannya sebagai seorang perempuan. Lalu ada salah satu sahabat yang tahu kalau istri Rasulullah itu ketinggalan. Lalu sahabat ini menawarkan ontanya untuk dinaiki istri Rasulullah, dan sahabat ini nonton di bawah untuk mengejar rombongan. Dalam kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh orang fasik, orang munafik untuk menghasut manusia. Apa yang dikatakan? "Wahai manusia, lihat itu, istri Rasulullah selingkuh, dia berduaan dengan laki-laki." Dan berita itu menyebar kemana-mana. Memang dilihat secara zahir
berduaan, tapi kan istri Rasulullah naik di atas onta, sahabat ini nuntun di bawah. Semua termakan dengan isu itu. Maka Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya, cari klarifikasi. Apa benar berita itu? Nah, maka pesan Allah kepada kita semua, kalau ada berita apapun, pesannya adalah fatabayanu, klarifikasi, minta keterangan, apa benar berita itu. Maka ternyata berita itu hoak setelah diklarifikasi. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kalau ada berita kepada kita baik secara langsung maupun melalui HP kita, jangan langsung disebar atau kita percaya dengan berita itu. Dicari informasi, apa benar ini? Kalau berita ini tidak benar, apalagi terus kita sebar kemana-mana, bukankah itu kita termasuk menyebar fitnah? Umpamanya, kan itu. Harus hati-hati. Pesan Allah fatabayanu, harus tabayun. Sementara kita ini kan seneng nak nyebar berita, ya kan? Ono mlebu titik, wah tepak langsung di-share kemana-mana. Mending nge-share berita pengajian, nah ya kan itu. Kayak Pak Heru, ya. Jadi hati-hati, ya. Jika datang kepadamu orang fasik, orang munafik, apalagi orang yang benci kepada Islam, membawa berita menjelek-jelekan Islam, fatabayanu. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah dengan sifat hasud, karena sifat ini bisa memakan amal kebaikan sebagaimana api bisa memakan kayu bakar atau rumput kering. Maka orang yang senantiasa menghasut orang lain bisa habis amalnya sebagaimana sabda Rasulullah ini. Jadi umpamanya kita melihat suatu ketika Pak Heru gonceng wong wedok, nah harus klarifikasi siapa beliau ini. Bisa jadi adiknya yang bapak ibu tidak tahu. Tanpa klarifikasi langsung disebar, Pak Heru saiki wah macam-macam berita, ya kan. Nah, harus hati-hati, fatabayanu, klarifikasi, jangan menghasut manusia. Kita lanjutkan, penyakit hati yang berbahaya yang nomor 4 adalah iri hati atau dengki. Allah berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian yang lain. Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Kisah seseorang dijamin masuk surga. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, ketika Rasulullah dan para sahabat duduk-duduk di teras masjid, Rasulullah langsung menyatakan, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Maka sahabat penasaran, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah ini? Ternyata datang orang laki-laki biasa yang tidak dikenal. Besoknya juga begitu, sampai 3 kali. Maka salah satu sahabat penasaran. Dia ngomong kepada laki-laki tersebut, "Hai fulan, apakah saya diizinkan untuk tidur di rumah sampean?" Maka laki-laki tersebut ngomong, "Oh silakan, tidak apa-apa." Tujuan sahabat ini adalah untuk melihat aktivitas atau mungkin ada ibadah yang sangat mulia atau punya amal yang luar biasa, kok sampai Rasulullah memvonis sebagai calon penghuni surga. Maka sahabat ini tidur ke rumah orang laki-laki ini. Bahkan tidak tidur semalaman itu, dia ingin melihat apa yang dilakukan.
barangkali sholat tahajudnya luar biasa, ternyata malam itu tidak sholat tahajud. Dilihat setiap hari, ternyata ya dia bekerja, dia makan, dia aktivitas yang lain dan sebagainya. Tidak ada yang istimewa. Lalu penasaran sahabat ini ngomong kepada laki-laki tersebut, "Hai fulan, amalan apa yang sampean lakukan? Pasti sampean punya amalan yang istimewa." Apa jawab laki-laki tersebut? "Saya tidak punya amalan yang istimewa. Saya ini seperti Anda. Saya juga bekerja, saya juga makan, saya juga ibadah, saya juga tidur. Tidak ada yang istimewa. Tapi di dalam hati saya tidak ada rasa iri hati. Kalau ada jamaah yang susah, saya ikut susah, saya ingin membantu. Kalau ada jamaah teman yang senang, saya ikut senang. Tidak ada iri hati." Ini yang sulit, sehingga sampai Rasulullah memvonis sebagai calon penghuni surga. Hatinya bersih, tidak iri dengan yang lain, tidak iri dengan anugerah atau rezeki orang lain yang mungkin lebih tinggi. Dan ini yang sulit. Betul Bu nggih? Nggih. Angel. Sementara kita ini mudah iri, ya. Pengen seperti yang lain, ya. Ada tetangga yang kaya, akhirnya pengen memiliki. Ada satu kisah di BRI Surabaya. Ada seorang pejabat bank itu yang dia pengen bersih, tidak terpengaruh dengan uang sogok, uang suap, manipulasi, tidak ingin. Sehingga ya dia apa adanya, dapat gaji, dapat tunjangan, ya dibelikan rumah biasa, mobil biasa. Sementara teman-teman yang lain yang jabatannya lebih rendah, ternyata penampilannya lebih mewah, rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus. Dan menimbulkan rasa iri hati dari istrinya. Istrinya ngomong kepada suaminya, "Pak, sampean kan jabatannya lebih tinggi, tapi kenapa kok bawaan sampean itu rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, sampean kan bisa." Akhirnya karena ada desakan dari istri, sang suami melakukan penggelapan di kantor tersebut. Akhirnya ketahuan, bukan kemewahan yang diterima, justru akhirnya masuk ke dalam penjara. Memaksa keinginan mendapatkan harta seperti orang lain, maka ini tidak diperbolehkan dalam agama. Urusan rezeki itu sudah ada takaran masing-masing. Jangan kita memaksakan seperti orang lain. Kita melihat anggota dewan kok enak ya, akhirnya pengen jadi anggota dewan ya. Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, gak duwe bondo golek utangan, ya. Akhirnya nggak jadi, stres ya, itu. Ini fenomena yang ada. Maka jangan kita iri hati dengan orang lain, ya. Apapun permasalahan itu, termasuk permasalahan rezeki. Yang kedua, kisah pembunuhan pertama kali di dunia. Ibu-ibu pernah dengar kisah Qabil dan Habil nggih? Nggih. Seorang kakak bernama Qabil tega membunuh adiknya bernama Habil karena iri hati. Korbannya Habil diterima oleh Allah sehingga dia mendapatkan calon istri yang cantik. Sementara korbannya Qabil tidak diterima sehingga dia mendapatkan calon istri yang kurang cantik. Muncul perasaan iri hati, mestinya kan saya yang lebih berhak mendapatkan istri yang cantik, wong saya kakaknya. Maka untuk memenuhi keinginan tersebut, dibunuhlah adiknya, meninggal dunia supaya dapat istri yang cantik. Inilah pembunuhan pertama kali di dunia. Maka dengan jumlah penduduk yang hanya 6 gelintir saja,
itu sudah terjadi pembunuhan. Apalagi penduduk dunia 6 miliar. Kita lihat berita di TV, di koran, di media, hampir setiap menit ada pembunuhan. Hati-hati. Faktornya lagi-lagi iri hati, dengki dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nomor 5, penyakit hati yang berbahaya adalah suudzon, buruk sangka. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi suudzon mencoba untuk dihindari. Sementara kita ini hampir setiap saat, setiap hari itu mesti mudah suudzon kepada orang lain. Ono tonggoe dikirimi sepeda motor anyar, suudzon, paling kredit, itu ya. Terus begitu suudzon terus kepada orang lain, kepada tetangganya, bahkan kepada jamaah sendiri. Contoh, ketika bapak ibu di rumah, terus ada 2 orang pakai kopiah, pegang map. Apa komentar panjenengan? Paling jaluk sumbangan, loh ya kan? Langsung suudzon, padahal kan belum tentu. Bisa jadi datang ke rumah itu memberitahukan, bapak ibu niki sertifikat panjenengan sudah jadi, kan tambah, iya kan? Kita ini terus diliputi dengan rasa mudah suudzon kepada yang lain. Hati-hati ya. Kita hindarkan hati kita, jiwa kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Kita lanjutkan. Nomor 6, menggunjing atau ngerasani. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ini yang sangat sulit. Kumpul-kumpul, baik laki-laki atau ibu-ibu lebih-lebih, nek kadung kumpul mesti rasan. Nek gak rasan itu koyok gak legi, iya kan? Rasanya lambe iki kecut nek gak rasan. Hati-hati. Contoh ya, dalam forum pengajian ibu-ibu, pengajian Aisyah, ono sing lungguh nang pojok jejer, langsung ngomong ini, delok enta Bu Yanti ku pakaiane gak matching blas lho ngene. Wis ngrasani kanca dalam pengajian padahal. Wis rasan. Ono mana sing sitoke ngrasani, delok enta gelange wis ganti anyar lho. Engko ana imame maca rada dawa titik dirasani, cek dawane. Terus begitu kita senantiasa diliputi dengan menggunjing atau ngerasani. Bahkan yang paling bahaya adalah berburuk sangka, ngerasani kepada Allah. Nah, ini yang bahaya. Contoh begini, kita sebagai pedagang pagi-pagi sudah mulai dasar, ya, buka toko atau apa, terus udan deres, langsung berkomentar, dorong oleh pelaris, wis udan. Nah, betul ya? Nah, coba, siapa yang menurunkan hujan itu? Allah. Berarti kita kecewa dengan keputusan Allah menurunkan hujan. Seakan-akan kalau diturunkan hujan terus rezeki kita tertutup. Ini ujian terberat. Hati-hati. Allah saja diburuk sangka, dirasani. Padahal semua kebijakan Allah itu pasti baik menurut Allah, jangan menurut manusia. Itu contoh yang mudah. Durung oleh pelaris, wis udan coba. Seakan-akan kalau hujan terus rezeki kita tertutup. Hati-hati.
Kita lanjut yang nomor 7, dendam. Iblis berkata di dalam Al-Quran surat A'raf ayat 16, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, maka pasti aku akan menghalangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis juga dendam kepada Allah. Oleh karena engkau telah menetapkan aku sesat, maka aku akan menyesatkan semua manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis aja dendam, apalagi manusia. Tambah nemen ya. Maka ada satu kelompok suku atau ras. Bagaimana perasaan dendamnya ketika ada anggota keluarganya dibunuh. Oh, dendamnya luar biasa. Sampai keluar dari penjara 20 tahun akan datang, itu ditunggu. Awas engko nek metu ya, coba. Dendam, Pak. Itu kalau enggak ikhlas terus akan muncul, dan dalam bentuk yang lain, tidak hanya permasalahan pembunuhan. Maka terus orang diliputi dengan dendam, dan ini yang membahayakan ketika seseorang tidak bisa mengolah hati dengan baik. Selanjutnya, apa obat penyakit hati? Nah, itu kan tadi penyakit hati yang berbahaya ini. Obatnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Maka obat penyakit hati adalah Al-Quran. Kita coba pertama membaca ya. Dengan merdu diresapi, itu menjadi obat, menjadi sifat. Termasuk penyakit fisik itu bisa disembuhkan oleh bacaan Al-Quran atas izin Allah. Contoh, bukankah kita mungkin pernah mendengar ketika sakit, maka Rasulullah mengajarkan air putih dibacakan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, diminum, insya Allah sembuh atas izin Allah dengan bacaan Al-Quran. Apalagi lebih dalam dipahami, dipahami artinya, dilaksanakan, luar biasa ya. Akan menjadi obat. Kita kaji terus melalui pengajian-pengajian ya. Kita lanjutkan yang terakhir. Siapa orang yang dipersilakan masuk ke dalam surga? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang bersih, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka orang yang dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga adalah orang yang bersih hatinya, tidak ada penyakit, termasuk sombong. Kan sudah diingatkan, sedikit pun kalau seseorang ada rasa sombong, merasa lebih baik dari yang lain, maka tidak berhak masuk surga. Maka tentu melalui kajian-kajian kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan petunjuk, dan kita berupaya terus untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Paham ya? Yang terpenting adalah pelaksanaannya. Terus kita belajar untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Mungkin ada pertanyaan sambil menunggu waktu Isya. Nggih, monggo.